Monggo. Monggo, Bunda langsung ke tadi sudah Bunda Ririn. Bunda Ririn sampun nggih? Bunda Binti. Oh nggih belum. Nggih, monggo Bunda Ririn menyampaikan sekilas untuk tes simulasinya. Nanti kita ada gambaran. Nanti untuk wawancaranya beliau nanti siap untuk membantu kita memberikan wacana dan gambaran. Monggo sekilas intinya saja Bunda Ririn. Dwi Yulianti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Kemarin RPP saya pakai waktu simulasi, saya memanfaatkan bahan alam, pakai batu kerikil, membentuk gambar orang dengan menggunakan batu kerikil. Itu untuk praktek saya kemarin. Selain itu saya juga menampilkan yang menggunakan kardus bekas itu untuk bingkai foto. Tapi yang saya praktekkan hanya yang pakai batu kerikil itu merangkai gambar orang. Itu Bunda kemarin yang saya menggunakan bahan alam. Yeah. Mungkin itu ada tambahan Bunda? Ya. Sudah itu saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Anita. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu Lili. Untuk RPP saya itu kemarin saya itu menggunakan sayur-sayuran. Nah, kebetulan asesor saya itu yang satunya dari Papua, mungkin sama dengan Bu Lili kayaknya. Tapi asesor 81. Itu. Untuk asesornya yang satu dari Papua, yang satu dari Subang, Jawa Barat. Berarti itu semua. Maaf sinyalnya ini, Bun. Maaf sinyalnya ini kayaknya ya Allah. Oke, monggo. Langsung aja intinya. Kami mendengar kok, Bun. Monggo. Oke, mungkin nanti Bu Anita disambung lagi kepada Bu Sri Sudasri, monggo untuk menyampaikan tentang ketika tes simulasi yang dilaksanakan di SIM PKB melalui Google Meet. Monggo Bunda. Bunda Sri. Audio belum nyala, Bunda. Audionya belum nyala, Bun. Oh iya. Oke, monggo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Ibu-ibu, pangapunten niki kula ndamel HP Bunda. Nggih. Nggih niki sinyale nggih radi rekaos, tapi alhamdulillah niki donge radi saged, Bun. Untuk simulasi yang sudah saya mengunggah RPP itu temanya diri sendiri Bunda, dengan subtemanya tubuhku, di mana kemarin itu saya menjelaskan seperti pembelajaran kepada anak-anak setiap hari ngeten nika. Cuman untuk di kegiatan intinya itu saya pakai itu diantaranya ada gambar-gambar tentang anggota tubuh sama kegunaannya, di antara ada gambar topi, kemudian saya mengenalkan kepada atau anak bahwa topi yang cocok itu pakai di mana. Jadi di antaranya itu Bun. Kemudian yang dari inti kemarin itu saya jelaskan bahwa itu semuanya kita harus mensyukuri dengan adanya kita diberikan anggota tubuh yang sedemikian, insya Allah kita menjelaskan ke anak kita harus
mampu mensyukuri atas nikmat Allah. Di antaranya ngoten Bunda. Jadi untuk di RPP itu kemarin saya membuat dari tema diri sendiri, kemudian tugas untuk anak-anak adalah menjodohkan. Ngaten Bunda. Terima kasih Bunda Sri Sudastri. Selanjutnya kepada Bunda Nurul Mukaromah dari Tekad Wanita Tajuk. Monggo Bun, dipersilahkan untuk RPP-nya, monggo. Oh iya, pengalaman saya tadi ya Bu, pada waktu yang pertama yaitu kita harus perkenalan dulu. Setelah itu kita menunjukkan KTP. Setelah menunjukkan KTP, kita disuruh untuk menceritakan seputar tentang RPP yang saya angkat. Kebetulan RPP yang saya angkat itu menitik beratkan kepada sampah dapur. Jadi di era yang seperti ini, era pandemi ini, saya mengapa mengambil sampah dapur? Karena supaya bahan pembelajaran yang dipakai anak itu lebih hemat dan tidak mengeluarkan biaya. Dari situ saya mengambil intinya yaitu kolase dengan berbahan ampas kelapa. Ampas kelapa yang diberi warna dan bisa membentuk untuk pelangi. Kemudian saya di sini mengambil temanya alam semesta, kemudian subtemanya pelangi, yang untuk yang 6-nya saya mengambil memahami bahwa pelangi itu adalah ciptaan Tuhan. Kemudian untuk motor halusnya saya mengambil kolase gambar pelangi. Untuk kognitifnya anak saya mengambil kegiatan untuk penjumlahan, kemudian bahasanya anak bercerita, kemudian seninya anak-anak kemudian bernyanyi. Kalau pengalaman saya tadi seperti itu Bu. Terus yang pertama itu pada waktu saya mau masuk ke Google Meet, saya itu kan memakai WiFi dari Balai Desa. Tapi kenapa ya saya memakai WiFi dari Balai Desa itu speedy dari Balai Desa, sinyalnya kurang bagus. Akhirnya setelah saya masuk ke Google Meet, saya keluar lagi, kemudian saya memakai kuota dari Telkomsel. Kalau pengalaman saya tadi masalah sinyal seperti itu pun, mungkin ada yang lain bisa menanggapi atau mungkin ada yang seperti saya. Monggo, itu pengalaman saya pada waktu simulasi tadi. Sudah Bu. Oke, terima kasih Bun. Kemarin kalau saya mengantisipasi hal tersebut, yang saya lakukan saya itu rekam layar dulu Bun. Di rekam layar itu seperti ini, mungkin bisa dibersani ya Bun. Jadi saya melakukan rekam layar dulu. Jadi rekam layar itu saya lakukan mengantisipasi ketika nanti saat visitasi, saat tes itu ada Bun? Ada kendala di teknisnya. Jadi kadang kan jaringan dan sebagainya. Jadi ini mungkin gambaran saya yang mungkin untuk dibantu teman-teman sebelum Bunda Tati menyampaikan tentang apa yang akan disampaikan. Jadi ini Bun, saya ini sudah saya rekam dulu untuk kegiatan tes simulasinya. Jadi mungkin ini ada gambaran dari saya rekam dulu Bun. Jaganya ketika nanti tiba-tiba mati lampu atau jaringan putus. Ini coba saya buka dulu nggih Bun. Ini rekaman saya ketika jagani ada mati lampu. Ini bisa jelas nggih Bun di sini yang tersani. Jadi ini saya mengadakan rekaman dulu Bun. Makanya tadi ketika ini saya rekam dulu. Nah ini sampai ini, jadi ini saya seperti ini sampai akhirnya anak bisa belajar jadi seperti itu Bun yang saya lakukan untuk mengantisipasi agar nanti Bun dalam keadaan kita darurat bisa. Saya pun untuk wawancara juga sudah saya siapkan Bun. Jadi untuk wawancara saya menyediakan pendukung-pendukung saya. Jadi ini persiapan pendukung tes wawancara Bun. Saya juga menyampaikan apa yang ada ini Bun, jaga nih kalau mati lampu.
sudah saya siapkan beberapa rekaman pendukung dari wawancara bahwa kegiatan kita untuk selama ini seperti ini gitu Bun. Jadi kita sudah melakukan hal itu. Jadi itu Bun yang sudah kita siapkan. Mungkin ini dari saya sebelum dari Bunda Tati. Mungkin itu Bun, ini sudah Bun, Bunda Tati dan Bapak Nari, nggih. Ini insya Allah kita sudah Buniran. Pak Buniran, nggih, sudah melakukan tes simulasi. Tinggal insya Allah 2 hari lagi kita sudah tanggal 9 nggih Bun mulainya kita tes wawancaranya. Ya, mungkin itu Bunda dari kami yang kami sampaikan. Mungkin ada pengarahan dari Bapak dan Ibu pengawas untuk persiapan kami. Setidaknya ada sangu karena kemarin itu kita mendadak ya Bun. Besok tes wawancara kita malamnya belajar bareng cuma katanya gitu. Nah ini pun juga kita setidaknya beliau pernah punya pengalaman tes wawancara selaku pengawas dan kita mungkin ini kita langsung melalui SIM PKB pun jadi tanpa melalui dinas, jadi surat dinasnya kadang mungkin belum dibuka sehingga kita yang aktif buka SIM PKB. Mohon pencerahan Bapak dan Ibu pengawas, waktu sepenuhnya kami haturkan. Monggo kepada Bunda Tati Rumien atau Bapak Bonari, monggo. Gimana Bu Pak? Tati mau. Monggo Bu Tati dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ya pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, sehat, kesempatan yang luar biasa sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam virtual ini, tentunya dalam acara belajar bersama atau kita dalam rangka persiapan untuk tes wawancara bagi calon pengajar praktek bagi penjenengan semua. 8 ya yang ikut 7. Ini. Oh 7. Ya 7. Saya langsung saja ya karena memang terbentur dengan waktu di virtual Zoom meeting karena dibatasi. Yang pertama setelah saya tadi mencermati, mendengarkan apa yang telah penjenengan sampaikan dari hasil pengalaman simulasi terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPTM, perangkat pembelajaran yang sudah penjenengan simulasikan, bahwa dari masing-masing peserta, dari masing penjenengan semua ada perbedaan, semua ada yang diunggulkan, ada unggulannya, dan semua sudah inovatif, yaitu pembelajarannya, alat dan bahannya, itu sudah inovasi dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi yang ada di lingkungan penjenengan. Itu berarti kan pembelajaran itu disesuaikan dengan alat dan bahannya dilakukan dengan lingkungan sekitar, dengan metode yang tentunya sudah saintifik, sudah menggunakan alat peraga, sudah menggunakan bahan alam yang ada di sekitar. Jadi kita tinggal di Ponorogo, misalkan tadi sudah memunculkan penggunaan sayuran, mungkin tentunya walaupun nggak disampaikan sayurannya sudah sesuai dengan lingkungan sekitar Ponorogo, sayurannya apa, sudah menggunakan bahan bekas, terus ada yang sudah penggunaan IT, Lili, ya, menggunakan komputer, sudah kearifan lokal semua, sudah bagus, sudah sangat baik. Dan tentunya karena pembahasan kita untuk persiapan tes wawancara, jadi biasanya untuk tes wawancara tentunya apa yang perlu disiapkan? Siapkan perangkat internet dengan sebaik-baiknya. Ya, internet mulai dari pulsanya, ya, wifi-nya, tempatnya, cari yang paling bagus sinyalnya pada waktu connect nanti pada waktu virtual daring. Itu benar-benar disiapkan, ya, disiapkan benar-benar, jangan sampai diusahakan jangan sampai pada waktu wawancara itu tiba-tiba sinyalnya terputus atau terpental atau tidak bisa sambung. Nah, itu kita harus benar-benar siapkan. Terus yang kedua, biasanya tes wawancara itu kan kita harus meliputi 4 kompetensi ya yang harus kita persiapkan, kompetensi kepribadian, sosial, profesional, juga pedagogik. Nah, pada waktu tes wawancara, walaupun itu secara virtual, itu kita harus tetap menggunakan kepribadian, maksud saya sikap
pola sikap kita yang santun. Jadi bagaimana kita pada waktu tes wawancara kita tetap duduk, walaupun duduk harus dalam sikap yang sempurna. Bagaimana duduk hijabnya itu terlihat. Jadi walaupun kita virtual, antara duduk bungkuk sakar PDW itu terlihat. Jadi kita duduk sikap sempurna walaupun tidak terlihat. Kedua tangan kita itu berada di atas paha. Jadi kaki kita tegak, badan kita usahakan tegak, jangan sampai bungkuk. Jadi walaupun virtual, itu kita tetap tegak. Kedua tangan kita posisikan di atas kedua paha, jangan di atas meja. Nah, itu sikap. Walaupun tidak terlihat secara tatap muka, kita tetap harus duduk dengan sempurna. Tatapan kita terlihat ke tatapan yang asesor istilahnya, dan kita tetap terlihat raut muka kita terlihat ramah. Jadi walaupun kita sambil menjawab, kita jangan banyak, maksud saya jangan terlalu lebar tertawa, tapi tetap kita terlihat ramah. Jadi awal bagaimana sikap kita menjawab pertanyaan, kita pada awal ketemu dengan asesor selalu ucapkan salam dulu. Ya, salam dulu ya, kita sikap sempurna, salam dulu. Nah, itu biasanya kita kalau tatap muka kan biasanya kalau masuk mesti ketuk pintu atau assalamualaikum, terus baru dipersilahkan duduk. Karena ini kita sudah virtual, kita tetap sempurna, tetap mengucapkan salam. Itu adalah untuk kepribadian. Terus pada waktu itu biasanya itu untuk tadi Bu Lili menyampaikan apakah ada nanti pada waktu tes wawancara masih ada kaitannya dengan apa yang dipresentasikan dari ada, tapi mungkin hanya sedikit persenannya. Karena untuk presentasi RPPM, perangkat itu sudah dibahas di simulasi. Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit. Nah, itu tadi biasanya wawancara terkait 4 kompetensi tadi. Jadi siapkan biasanya tadi dari sikap kita menjawab, jawablah dengan kalimat yang tetap baku, dengan bahasa Indonesia yang baku, yang SPOK. Jadi kalimatnya tetap bahasa Indonesia yang baku. Kalau tidak ditanyakan, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ditanyakan. Jadi jawab apa yang ditanyakan. Nah, itu ya, jawab apa yang ditanyakan dengan pakai argumentasi. Kita pakai dasar hukum. Misalkan kita mau jawab, apa tuh kita kenapa untuk TK itu pembelajarannya bagaimana, tetap dasar kita kan Permendikbud 137 dan 146. Kalau mungkin seperti Bu Binti, kenapa pada waktu simulasi kemarin jenengan mengangkat anti korupsi? Ya, jenengan jawab dasarnya Perbub nomor sekian. Nah, itu baru disampaikan penjabarannya. Jadi ada dasar, ada penyampaian. Jadi kita menyampaikan sesuatu itu harus ada dasar. Itu berupa Permendikbud atau Perbub atau surat edaran atau mungkin berdasarkan apa itu harus kita sampaikan. Itu pada waktu itu ya sikap kita, jangan sampai pada waktu kita suante guyon terus duduk kita jadi lengah. Tetap dengan sempurna duduk. Terus biasanya yang ditanyakan itu yang terkait ya pengalaman, cuma gambaran ya, itu biasanya dari pada waktu penjenengan itu mungkin ditanya suaminya, biasanya ya untuk keluarga itu suami kerja di mana, putranya, kadang-kadang seperti itu mungkin putranya berapa, putranya kuliah di mana, sekolah di mana, karena ini kadang menyangkut apa itu status keluarganya itu bagaimana, di keluarganya itu juga menjadi penilaian ya, untuk suaminya, anaknya sudah kuliah di mana, sampaikan apa yang ditanyakan, kuliah di mana. Terus kemudian juga terkait dengan apa itu profesional, mungkin penjenengan selaku tenaga pendidikan, kepala sekolah, mungkin ditanya bagaimana pengelolaan sekolahnya, ya, mungkin manajerialnya, bagaimana sekolahnya, itu muridnya berapa, apa prestasinya. Jadi siapkan mungkin prestasi-prestasi di lembaga penjenengan. Mungkin ditanya lagi prestasi penjenengan, itu mungkin kalau ditanya sampaikan. Jadi siapkan, katakan apa adanya yang penjenengan punyai, mungkin di sekolah itu, mungkin sebagai guru, pengalaman apa yang terbaik yang untuk sebagai guru itu di lembaga itu sudah membuat karya apa
sehingga guru lembaga menjadi kualitas itu apa yang penjenengan berikan di lembaga itu kadang ditanyakan ya. Jadi prestasi-prestasi sebelumnya atau pengalaman penjenengan pada waktu menjadi guru mungkin itu ditanyakan. Jadi seperti itu ya pada waktu tes wawancara. Dan juga mungkin apa atau yang melatar belakangi dasar penjenengan kok daftar di calon pengajar praktek guru itu apa? Nah, itu ditanyakan biasanya. Jadi penjenengan kan punya misalkan apa ya aku kok daftar. Nah, penjenengan dasarnya apa kok daftar itu? Itu mungkin sebagai gambaran kalau daftar sebagai praktek calon pengajar praktek itu kan sebagai peningkatan kompetensi profesional. Ya, menurut saya salah satunya untuk peningkatan kan ada 4 kompetensi kan ya. Berarti peningkatan kompetensi profesional untuk daftar. Jadi kan kita ingin meningkatkan profesi. Ya, jadi dasarnya itu terus nanti penjelasan jabarkan. Nyapo, kenapa kok daftar? Mesti punya alasan. Nah, setelah itu, kalau setelah daftar itu apa harapannya? Nah, ya harapannya kalau penjelasan sudah daftar itu punya harapan apa? Setelah daftar jadi harapannya kan ya ingin lulus. Nah, kenapa harus persiapan apa yang penjenengan persiapkan daftar sebagai calon pengajar praktek ini apa persiapannya? Nah, itu penjenengan jawab sesuai dengan apa yang penjenengan lakukan. Jadi enak. Tapi kalau nanti ngarang-ngarang itu enggak sesuai apa yang penjenengan lakukan. Contoh ya misalkan saya sudah mempersiapkan mulai dari awal, mulai dari tes administrasi, saya sudah mempersiapkan semaksimal mungkin kemampuan saya sampai melalui tes simulasi, sampai tes wawancara. Ini dan terus akhirnya mungkin harapannya apa? Harapannya ya dengan itu melewati berbagai tes saya sudah mempersiapkan mungkin harapannya saya ingin mendapatkan yang terbaik. Saya ingin lulus diterima menjadi sebagai calon pengajar. Tapi tentunya Allah yang maha segalanya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Jadi diangkat dua maksud saya secara lahir dan batin, secara dunia dan secara spiritual. Maksud saya angkat logikanya. Kalau logikanya kita kan ingin lulus. Tapi secara spiritualnya, secara batinnya kita serahkan yang terbaik kepada Allah. Jadi tentunya Allah semoga memberikan yang terbaik. Jadi kalau yang terbaik itu tentunya kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita ingat hanya Allah yang menentukan. Jadi kita benar-benar sudah ikhlas, sudah tawakal. Jadi itu angkat. Jadi jangan sampai hanya dunianya, jangan logikanya saja. Saya ingin lulus, ya, tapi tambahi dengan spiritualnya. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada saya. Nah, itulah ya yang terbaik. Nanti kalau memang diterima, berarti itu kita juga ikhlas, tidak terima juga ikhlas, tapi kita sudah menyampaikan bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin dengan doa, dengan ikhtiar, dengan belajar. Jadi itu biasanya ditanya seperti itu kalau wawancara. Jadi ya mulai dari kenapa daftar, terus harapannya apa, terus nanti punya harapan apa untuk guru praktek nanti. Harapannya kan mesti lulus. Nah, itu ya. Terus mungkin juga nanti kalau mungkin disinggung sedikit masalah apa yang sudah dengan simulasikan nanti juga sampaikan aja yang menjadi unggulan dari apa yang dengan simulasikan ya. Tadi mesti nanti bahan alam. Bu Ririn tadi bahan apa tadi kardus ya. Angkat kenapa menggunakan bahan kardus, intinya itu sudah sesuai dengan potensi lingkungan sekitar ya, sayuran, Bu Binti, Bu Susanti, Bu Nurul Muharromah, Bu Lili. Nanti kalau memang disuruh mengapa mengangkat ini, sampaikan aja yang menjadi fokusnya. Dan biasanya kan ada durasi waktu ya wawancara. Itu biasanya kemarin disampaikan enggak Bu durasi waktunya itu? 30 menit. 30 menit atau berapa? 60 menit yang akan datang. Yang akan datang itu durasinya 1 jam. Yang akan datang yang besok tanggal 9 itu, mulai tanggal 9 gitu. Oh, wawancaranya 1 jam. Infonya gitu. 1 jam. Intinya
nanti jawablah, jangan terlalu pelan dan jangan terlalu cepat. Dengan bahasa yang benar-benar, nanti kalau menyampaikan bahasa, benar-benar bahasanya itu vokalnya yang jelas loh, nggih. Maksud saya vokal, kalau memang itu menyampaikan A, I, U, E-nya itu vokalnya yang jelas dengan, saya ulang lagi, duduknya dengan duduk yang sempurna. Misalkan, ya, assalamnya itu kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak asesor yang saya hormati, kan beda. Bapak asesor yang saya hormati. Lah, mulutnya kan nggak terlihat. Vokalnya, tolong juga vokalnya itu juga di benar-benar A, I, U-E-nya. Ya, itu juga ya dalam menjawab itu mohon juga apa vokalnya yang jelas, kalimat-kalimatnya ya. Itu mungkin ya saya yang terkait dengan itu kompetensi sosial, mungkin kadang ditanya bagaimana peran panjenengan itu di lingkungan sekitar. Biasanya sebagai apa, sebagai pengurus atau apa, diperan di keluarga, terus diperan di masyarakat, peran di atau sebagai apa. Kadang juga ditanyakan. Jadi peran di masyarakat terkait dengan kompetensi sosial. Kalau pedagogi kan terkait dengan penjenengan, pengetahuan penjenengan terkait pembelajaran, itu bagaimana itu pedagogiknya, pengetahuan penjenengan. Makanya tetap itu terkait dengan standar PAUD, aspek perkembangan, itu apa penjenengan juga, saya yakin penjenengan sudah memahami yang terkait dengan pedagogik, kurikulum untuk PAUD, gitu ya, pedagogiknya, kepribadiannya, profesionalnya, yaitu. Mungkin itu ya dari saya yang bisa saya berikan, kemampuan saya, mungkin semoga bermanfaat ya. Mungkin nanti kalau seandainya ada lagi yang belum saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Mungkin itu, terima kasih, nanti dilanjut oleh Bapak kita, Bapak Buniran. Terima kasih ya, Ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Tati pengarahannya. Beliau tadi saya telepon langsung oke. Alhamdulillah pagi tadi. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kami. Ini waktunya masih 10 menit. Mungkin Bapak Buniran mau menyampaikan tambahan pengarahan bagi kami untuk bekal kami. Sehingga nanti ketika kami bertuju wawancara itu sudah ada gambaran. Dan dengan adanya yang disampaikan Bunda Tati, kita sudah mempunyai draft-draft yang akan kita sampaikan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu, termasuk 4 kompetensi kemarin. Matur suwun Bunda Tati pengarahannya. Monggo Pak Bonari yang masih ada waktu 9 menit 26 detik untuk menyampaikan atau memberikan informasi dan dukungan kepada kami. Monggo Bapak. Apa ya? Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Ini sedikit saja. Saya kalau menyimak Bu Tati tadi sudah banyak sekali yang dibekalkan pada panjenengan bertujuh ya. Pertama sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada panjenengan bertujuh yang begitu semangat dalam rangka mengikuti program pemerintah ini. Mudah-mudahan semua manfaat. Kemudian saya yakin dari Bu Tati tadi sudah banyak sekali dalam pembekalan datang panjenengan bertujuh. Saya mohon nanti betul-betul diingat ya. Karena satu, kalau saya tuh, kalau tidak ditanya jangan sampai ngelantur-ngelantur ceritanya itu saja. Karena dilihat dari kepribadian panjenengan semua, bagaimana untuk duduknya, bagaimana untuk ekspresi, memberikan jawaban pada asesor yang menghadapi panjenengan. Saya yakin ini nanti berarti ada tim ya. Tidak hanya satu orang yang melakukan interview datang panjenengan semua, sehingga nanti tolong nanti ini tingkat subjektivitasnya sangat tinggi, sehingga panjenengan harus ya tidak, artinya tetap optimis lah, tetap semangat, jangan sampai grogi, hanya itu saja. Saya yakin Bu Tati tadi sudah
kalau saya sekali lagi menyimak sudah banyak sekali yang perlu diperhatikan dari penjenengan bertujuh. Selamat ya, saya sampaikan mudah-mudahan Allah akan memberikan suatu bimbingan yang terbaik dan memberikan kelancaran datang penjenengan semua. Dan insya Allah nanti kalau mungkin ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, mungkin sharing dan sebenarnya lewat grup itu, kalau lewat grup juga bisa, karena nanti saya mohon kalau yang bertujuh itu membuat grup sama Bapak Ibu pengawas yang di kecamatan masing-masing. Selamat juga untuk penjenengan semua. Saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk penjenengan semua. Hanya itu saja, kalau saya matur banyak, tapi yang perlu diingat satu ya, kalau tidak ditanya jangan sampai menjawabnya itu terlalu dongeng diri itu. Ini cerewito dewe akhirnya membuat kesal. Dan apabila ada masukan-masukan dari asesor, mungkin nyaranya sedikit ada pembinaan, tolong itu dengan penuh bahasa bijak, yang penuh dengan santun terhadap Bapak atau tim asesor yang penjenengan hadapi semua. Hanya itu. Pokoknya yang terpenting saya yakin insya Allah kalau penjenengan semua melakukan hal-hal yang apa yang disampaikan Bu Tati, dan sedikit saya memberikan ketegasan datang penjenengan semua, insya Allah semua akan sukses untuk kedepannya. Dan saya yakin ini adalah suatu inspirasi, mudah-mudahan dapat menginspirasi pada teman-teman penjenengan yang lain. Itu saja. Terima kasih ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin nambah sedikit ya. Monggo Bunda, masih ada waktu 5 menit. Ya, terima kasih. Ini nanti pada waktu di akhir wawancara jangan lupa ucapkan nyun sewu matur suwun. Kalau bahasa Indonesia, mohon maaf, terima kasih. Jadi itu kata kunci. Mohon maaf, terima kasih itu kata kunci setiap apa diawali dengan terima apa setelah diberi masukan terima kasih tadi ya, kita tidak perlu ngeyel, dan juga jenengan saya kira sudah berikhtiar usaha secara maksimal dari awal sampai akhir. Jangan lupa setiap malam saya yakin penjenengan sudah selalu memohon doa kepada Allah. Intinya Allah yang menentukan segalanya ya. Jangan lupa sholat malam, tahajud, doa, serahkan semua kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik ya. Banyak-banyaklah, karena keberhasilan, kesuksesan itu adalah lahir dan batin. Lahirnya usaha ikhtiar, batinnya kita selalu berdoa. Intinya itu kesuksesan itu mungkin 5 menit sudah cukup. Terima kasih, selamat ya penjenengan semua. Ya, Bu. Sampun Willy nambah-nambah ya. Terima kasih Bunda Tati, Bapak Boniran, semoga semua terhitung amal dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan kami juga kesuksesan kita semua untuk Ponorogo. Insya Allah kita dari Ponorogo siap membantu guru-guru PAUD. Insya Allah Ponorogo khususnya dan Indonesia pada umumnya insya Allah. Katen, monggo mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kalau saya mau bertanya. Nggih, monggo. Nggih, silakan. Pada waktu kita tes yang tahap pertama itu kan kita banyak di situ ada esai-esai yang kita jawab ya, ada 5 esai per poinnya, itu kan juga ada banyak sekali yang harus kita isikan. Nah, kira-kira itu di esai yang tahap pertama itu nanti kira-kira pada waktu sesi wawancara kira-kira juga disangkut pautkan dengan yang tes tahap pertama itu apa tidak mungkin? Audio. Suaranya Bun, suaranya Bunda. Iya, sudah ya. Ya, terima kasih. Jadi tetap dipersiapkan tuh apa yang penjenengan isi pada waktu isi itu tetap dipelajari, dipahami, dicermati, nanti sewaktu-waktu ditanya. Kan istilahnya untuk menyamakan apakah benar-benar yang diisi ini bisa dipertanggungjawabkan, tadi diwawancara langsung, benar-benar mungkin disiapkan saja, itu disiapkan. Jadi nanti kalau dipersiapkan, kalau memang itu ditanyakan kita juga sudah siap, kalau tidak ditanyakan juga kita tidak apa-apa. Jadi disiapkan saja apa yang diisi ya Bu ya. Lalu juga dipelajari ya, yang penjenengan jawab pada waktu isi itu apa, itu disiapkan.
Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih Bunda untuk masukannya. Terima kasih atas kerjasamanya malam ini. Semoga usaha kita, ikhtiar kita bersama, dimulai bersama, sukses bersama. Dari kami selaku koordinator, teman-teman Bunda Tati, Bunda Bapak Bu Niran, dan juga teman-teman semua yang sedang berjuang pada malam hari ini. Semoga semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan terima